Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindra Ramawinata, mahasiswi Universitas Islam Riau, program studi Teknik Informatika. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai program fuzzy inferensi sistem metode Sugeno menggunakan bahasa pemrograman PHP, di mana nanti program yang akan kita buat outputnya seperti ini. Ada diketahui permintaannya dan persediaan, lalu rulesnya, lalu input datanya. Kita misalkan input data jumlah permintaannya 100.000, lalu jumlah persediaannya 500.000, lalu kita klik proses, maka akan terjadi proses. Diketahui hasil dari tahapan metode Sugeno-nya. Untuk kembali kita studi kasus ini saya ambil dari sebuah jurnal dengan nama Jurnal Pelita Informatika dengan ISN 23019425. Jurnal ini berjudul Perancangan Aplikasi Penentuan Jumlah Produksi Optimal Minuman Teh Botol Menggunakan Metode Fuzzy Sugeno. Studi kasus PT Sinar Sosro Tanjung Morawa. Studi kasus yang akan kita buat pada program kita nanti merupakan studi kasus yang kita ambil dari jurnal ini, di mana kita ketahui pada jurnal ini terdapat himpunan inputnya, yaitu variabel permintaan dan variabel persediaan, sedangkan untuk outputnya ada jumlah produksi, dengan dimana pada variabel permintaan ada dua jenis, yaitu permintaan turun dan permintaan naik, sedangkan pada persediaan ada persediaan sedikit dan persediaan banyak. Begitu pula pada jumlah produksi, ada produksi berkurang dan produksi bertambah. Berikut merupakan gambar fungsi keanggotaan dari variabel permintaan, mana permintaan menurun menggunakan fungsi linear turun dan permintaan naik menggunakan fungsi linear naik. Diketahui permintaan turun dari 750.934 hingga 1.540.941. Begitu juga dengan permintaan naik. Selanjutnya pada persediaan menggunakan fungsi linear turun untuk persediaan sedikit dan untuk persediaan banyak menggunakan fungsi linear naik. Untuk nilainya menggunakan 18.757 sampai 75.194. Data dari PT Sinar Sosro, permintaan yang terbesar adalah 1.540.941 botol per tahunnya, dan permintaan terkecil adalah 750.934. Sedangkan persediaan di gudang paling banyak itu 710.527 botol dan persediaan sedikitnya 360.139 botol per tahunnya. Dari tahun ke tahun paling banyak memproduksi minuman teh ini paling banyak 1.710.002 dan paling sedikit memproduksi 990.811 botol per tahunnya. Jadi pertanyaannya, berapa botol minuman teh yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 1.500.000 dan jumlah persediaan ada 500.000 per botol. Selanjutnya kita akan menyelesaikannya menggunakan bahasa pemrograman PHP, di mana pada program ini kita deklarasikan dahulu variabel permintaan yang untuk A dan variabel permintaan B nilainya.
di mana permintaan A ini batas awalnya dan B merupakan batas akhirnya. Begitu juga dengan persediaan, batas awalnya dan persediaan batas akhirnya. Produksi seperti itu juga. Lalu file index PHP ini kita gunakan untuk menampilkan halaman yang tadi, halaman yang ini. Kita jelaskan dulu permintaannya, nilai permintaannya, dan persediaannya. Lalu kita tuliskan rules-nya, ada 4 rules. If permintaan turun and persediaan banyak, then produksi sama dengan permintaan dikurang persediaan. Rule 2, if permintaan turun and persediaan sedikit, then produksi sama dengan permintaan. Rule 3, if permintaan naik and persediaan banyak, then produksi sama dengan permintaan. Rule 4, if permintaan naik and persediaan sedikit, then produksi sama dengan 1,25 dikali permintaan dikurang persediaan. Lalu ini untuk menginput datanya. Selanjutnya, setelah data itu kita input, data tersebut akan diproses pada file process.php. Nah, permintaan dan persediaan yang sudah kita inputkan tadi, kita deklarasikan dahulu di sini untuk mengambil nilainya. Lalu kita deklarasikan kembali nilai variabel permintaan, persediaan, dan produksinya. Tahapan fuzzy inferensi sistem metode Sugeno yang pertama yaitu fazifikasi, dimana untuk permintaan turun kita buat dulu karena permintaan turun itu menggunakan linear turun, jadi permintaan B, batas B dikurang nilai permintaan dibagi permintaan B dikurang permintaan A. Kita kembalikan nilai permintaan turun tersebut ke sini. Dan untuk permintaan naik, kita cari juga permintaan naik itu menggunakan fungsi keanggotaan dengan kurva linear naik. Jadi rumusnya permintaan dikurang permintaan A dibagi permintaan B dikurang permintaan A. Selanjutnya untuk persediaan sedikit dan persediaan banyak. Persediaan sedikit menggunakan linear turun sama dengan permintaan turun, tinggal kita ganti aja variabelnya. Lalu untuk persediaan banyak sama dengan permintaan naik, kita ganti juga variabelnya. Ini untuk proses fazifikasi, dimana nanti akan kita panggil proses tersebut. Pertama, fazifikasi itu kita panggil permintaan turunnya, kita panggil menggunakan perintah echo, lalu kita panggil nama fungsinya yaitu permintaan turun. Begitu juga dengan permintaan naik, persediaan sedikit, dan persediaan banyak. Tahapan yang kedua yaitu operasi fuzzy logic. Kita gunakan di sini seperti ini, menggunakan fungsi juga. Karena dia rows-nya menggunakan n, maka kita ambil nilai minimumnya. Nilai minimum dari rows-nya kita lihat dulu. Rows yang pertama, permintaan turun n persediaan banyak. Di sini permintaan turun kita n-kan dengan persediaan banyak. Kita cari nilai minimumnya. Sedangkan untuk upgrade 2, rules-nya permintaan turun dan persediaan sedikit. Kita buat sini kita cari min-nya. Untuk mencari min ini gunanya untuk mencari nilai minimum dari permintaan turun dan persediaan sedikit. Upgrade ketiga untuk mencari nilai minimum pada rule ketiga, di mana rules ketiga itu
permintaan naik, N persediaan banyak. Itu upgrade ketiga, kita cari nilai minimumnya dari permintaan naik dan persediaan banyak. Upgrade 4, minimum dari permintaan naik dan persediaan sedikit, sama dengan rule 4, permintaan naik dan persediaan sedikit. Ini merupakan proses operasi fuzzy logicnya. Lalu nanti kita tinggal panggil di sini operasi hasil dari fungsi tadi, kita panggil aja di sini menggunakan nama fungsinya. Selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu implikasi. Pada tahapan implikasi ini kita menggunakan nilai pada untuk outputnya. Nah, pada rule 1 outputnya adalah permintaan dikurang persediaan. Maka di sini kita buat Z1 untuk implikasi 1 dan rule 1, permintaan dikurang persediaan. Lalu untuk rule 2 nya Z2 sama dengan permintaan. Kita buat di sini Z2 dimana kita misalkan dengan ZB sama dengan permintaan. Lalu kita simpan di sini di ZB, lalu nanti kita tinggal panggil fungsi Z2 nya. Selanjutnya pada rule ketiga, implikasinya kita beri nama Z3, rule-nya kita lihat di sini Z3 sama dengan permintaan. Jadi kita tinggal buat aja di sini ZC sama dengan permintaan. Jadi nilai ZC ini kita samakan dengan nilai permintaan. Jadi kalau misalkan nilai permintaannya 100, maka ZC ini nilainya 100 juga, sesuai dengan permintaan yang kita inputkan tadi. Function Z4 itu merupakan implikasi keempat pada rule yang keempat, mana rules-nya yaitu 1,25 dikali permintaan dikurang persediaan. Di sini 1,25 dikali permintaan dikurang persediaan. Kemudian kita tinggal panggil saja hasil dari implikasi itu tadi. Mana rule yang pertama implikasinya Z1 sama dengan permintaan dikurang persediaan. Kita panggil function pad Z1. Rule kedua Z2 sama dengan permintaan, kita panggil function Z2. Rule ketiga sama Z3 sama dengan permintaan, kita panggil function Z3. Rule keempat sama dengan 1,25 dikali permintaan dikurang persediaan, kita panggil juga function Z4. Tahapan yang terakhir pada metode Sugeno adalah defasifikasi, di mana nilai upgrade 1 dikali Z1, kemudian ditambah upgrade 2 dikali Z2, ditambah upgrade 3 dikali Z3, ditambah upgrade 4 dikali Z4, karena rulesnya ada 4 tadi. Lalu kita bagikan dengan upgrade 1 ditambah upgrade 2 ditambah upgrade 3 ditambah upgrade 4. Kemudian kita panggil hasil defasifikasinya. Sini upgrade 1 dikali Z1, upgrade ditambah upgrade 2 kali Z2 sampai upgrade 4 dikali Z4. Kemudian kita bagi dengan upgrade 1 sampai upgrade 4. Mana kita dapat hasil defasifikasinya adalah nanti kita tampilkan pada outputnya. Sekarang kita panggil dulu function defasinya. Untuk outputnya kita tampilkan. Nah, tadi jumlah permintaan yang diminta adalah 1.500.000. Kemudian kita input jumlah persediaan, yaitu tadi 500.000. Kita tekan tombol proses untuk memprosesnya. Lalu kita dapat
Hasil falsifikasinya pada permintaan turun 0,0518, pada permintaan naik 0,94. Kita samakan dengan yang di jurnal. Falsifikasinya pada permintaan turun didapat hasilnya 0,05. Di sini 0,05 sama. Pada permintaan naik di sini 0,94, pada jurnal 0,95 digenapkannya. Kemudian pada persediaan sedikit 0,6 dan persediaan banyak 0,39. Pada jurnal persediaan sedikit 0,6 sama, persediaan banyak 0,40 dibulatkannya. Lalu selanjutnya pada operasi fuzzy logicnya, rule 1 update 1, nilai minimum dari permintaan turun N persediaan banyak sama dengan 0,05. Pada jurnal sama dengan 0,05 sama. Rule 2 update 2, minimum dari permintaan turun N persediaan sedikit sama dengan 0,05. Pada jurnal sama 0,05. Rule ketiga, minimum nilai minimal dari permintaan naik N persediaan banyak 0,399. Pada jurnal dibulatkan menjadi 0,4. Rule yang keempat, nilai minimal dari permintaan naik N persediaan sedikit 0,6. Rule keempat 0,6. Jadi untuk proses operasi fuzzy logic dan falsifikasinya sama pada program kita dengan yang ada di jurnal. Selanjutnya proses implikasi. Z1 sama dengan permintaan dikurang persediaan. Dan kita dapat hasilnya 1 juta. Pada jurnal sama 1 juta. Untuk rule kedua, Z2 sama dengan permintaan 1.500.000, pada jurnal 1.500.000 karena yang kita inputkan tadi permintaannya 1.500.000. Rule ketiga sama 1.500.000 karena sama-sama permintaan. Rule keempat 1,25 dikali permintaan dikurang persediaan. Terdapat hasilnya 1.250.000. Pada jurnal 1.250.000. Pada proses falsifikasi, fuzzy logic, dan implikasi semuanya hasilnya sama dengan jurnal. Proses keempat, proses defalsifikasi, kita dapat hasilnya 1.340.418,470. Kita lihat pada jurnal hasil defalsifikasinya dapatnya 1.475.000. Beda dengan hasil kita dengan hasil jurnal, karena pada jurnal ini proses defalsifikasinya update 1 dikali Z1 ditambah update 2 dikali Z2 ditambah update 3 kali Z3 ditambah update 4 kali Z4. Lalu didapatlah hasilnya 1.475.000. Sedangkan seharusnya pada proses defalsifikasi rumusnya itu seperti ini, lalu dibagi dengan update 1 ditambah update 2 ditambah update 3 ditambah update 4 seperti ini. Update 1 kali Z1 sama dengan jurnal. Lalu pada jurnal itu tidak dibaginya dengan update 1 tambah update 2 ditambah update 3 ditambah update 4, sehingga hasil yang di jurnal itu berbeda dengan hasil yang di program kita. Yang betul adalah yang ini, dimana defalsifikasi itu setelah update-nya dikalikan dengan Z dibagi juga dengan jumlah seluruh nilai update-nya. Jadi
Minuman teh yang diproduksi jika jumlah permintaan 1.500.000 botol dan jumlah persediaannya 500 botol adalah sebanyak 1.340.418 botol. Jadi, seperti itulah program Fuzzy Inference System metode Sugeno menggunakan bahasa pemrograman PHP. Sekian dulu video kita pada kali ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.